Kita akan bahas 3 cara scalping yang aku pelajari selama lebih dari 4 tahun di market. Jujur aku bisa bilang ini konten termahal yang pernah aku bikin karena aku harus bakar duit puluhan sampai ratusan juta di market untuk nemuin metode-metode yang bakal aku sharingkan di video kali ini. Tapi semuanya terbayarkan kok. Sebenarnya aku ogah nunjukin ginian, tapi tiap videoku yang nggak nunjukin hasil trading pasti dibilang oknum lah, IB lah, head comment lah, pokoknya banyak banget. But that's okay kok. Aku juga bikin video ini dengan niat baik bantu orang awam. Inilah hasil scalpinganku setiap bulannya. Masing-masing beda ya angkanya, intinya aku masih konsisten menghasilkan uang dari market. Aku bisa garanti kalau kalian bisa aplikasikan 3 cara ini aja yang ada di video, aku jamin, aku garanti kalian udah siap untuk jadi seorang scalper. Jelas nggak mudah ya, makanya pastikan kamu simak video ini sampai habis. Ini adalah video keempat dari pembelajaran trading yang kita bikin. Pastikan kamu simak semua video pembelajarannya dari awal. Semua udah aku kumpulkan kok. Tinggal kalian klik aja di ujung kanan atas. Semua pembelajaran kita akan menggunakan aplikasi PrimeXBT. Salah satu aplikasi trading yang cocok untuk orang awam karena minimal depositnya cuma 200.000. Sudah aman juga karena menjadi top 10 aplikasi terbaik internasional. Link download PrimeXBT sudah aku taruh di deskripsi video ini. Aku pernah bikinkan full tutorial cara pakai PrimeXBT dari awal sampai profit. Cek aja di videoku yang thumbnailnya kayak gini, atau simply tinggal klik aja di ujung kanan atas. Let's get started. Pelajaran scalping pertama adalah master market structure. Bisa dibilang ini menjadi fundamental dari berbagai metode scalping. Jadi kalian wajib paham dulu market structure dari market sebelum belajar metode-metode yang lainnya. Aku coba jelaskan ya. Nah, teorinya market structure itu cuma ada 3. Kalau nggak naik, ya turun. Kalau nggak turun, ya tetap gitu. Kita bisa validasi pakai parallel channel. Ini naik gitu contoh. Kemudian ini turun gitu. Kemudian nanti ada lagi market structure ranging atau tetap. Nah, gimana cara validasi kita untuk open posisi di tiap market structure-nya ini? Ini teori dulu ya. Teorinya, pas dia naik, ini ada namanya higher high sama higher low. Garis atas namanya higher high, garis bawah namanya higher low. Garis bawah itu waktunya kita buy posisi di tren naik. Garis atas waktunya kita sell posisi di tren naik. Jadi beda ya. Tren naik, garis bawah kita buy. Tren naik, garis atas kita sell. Jadi begini. Nah, sebelum dia nyentuh garis bawah lagi kita buy lagi. Beda di tren turun. Tren turun garis atas kita follow. Artinya kita ikut turun, ikut sell. Tren turun di garis bawah kita naik sebelum dia turun lebih kencang. Gitu. Ini tren naik, ini tren turun. Tren tetap tinggal buy pas di bawah, sell ketika di atas. Kita langsung praktek, gak usah banyak teori. Oke, sekarang di sini gold ini apa terbentuk market structure-nya? Coba. Yes, jelas di sini dia terbentuk ranging. Kita tinggal ambil supportnya dulu. Area support kita ambil di area sini deh. Oke, ini area support. Kemudian resistnya kita ambil di area resist yang atas ini. Oke, gini ya, setuju, sepakat ini rangingnya dia. Bang, kenapa nggak di bawah sini? Ya bisa aja sih, tapi kan kebentuknya cuma satu candle aja. Kalau di sini, ya ini kan lebih banyak. Ini kehubung. Jadi lebih banyak. Semakin banyak candlestick kehubung, semakin valid support and resistance kalian. Oke, ketika udah kayak gini, setiap kesentuh bawah dan ada reject, ini kesentuh bawah dan ada reject, itu bisa di buy. Setiap kesentuh atas dan ada reject, itu bisa di sell. Bawah buy, atas sell. Again, setiap kesentuh bawah ada reject, itu bisa di buy. Setupnya, ini aku kasih yang realita plus aku kasih yang berhasil. Realita, buy dong. Tadi kan ngomongnya kalau ada reject kita buy. Ini kita buy di sini. SL-nya di mana? Kita taruh di bawah support. Ini kan rejection bawah support 50 pip. TP 1:2. Oke, ini setup kalau di ranging. Tapi
realitanya yang biasanya terjadi, oke, ini udah naik nih. Loh, pas naik, dibanting turun wicknya. Kena SL kita. Sebelum dia naik lebih kenceng. Itu gimana dong kalau kayak gitu? Ya that's okay. Gak apa-apa. Trading is about probability game. Tapi ada juga kita kalahnya berhasil. Ingat di sini kita loss 50 pip. Kalau berhasil, contoh ngelong di sini. SL sama taruh di bawah support 50 pip juga. TP kita kena ke 1/2 contoh. Kena 111 pip. Loss ini tercover jauh dengan profit 100 pip. Jadi cukup sekali profit itu ngecover 2 kali loss kalian. Itulah gunanya market structure dan dipakein risk to reward. Gitu. Nah, mana lagi market structure? Kita buka di H4 contoh di gold. Market structure di sini itu beda lagi nih kalau di H4. Oh, ternyata gold sekarang ini terbentuknya tren naik, bukan tren consolidate yang tadi. Nah, kayak gini. Ingat yang tadi, ketika berada di garis bawah, kita waktunya follow the trend. Nah, kita ikut naiknya dia. Garis atas kita counter, ikut turunnya dia. Garis atas follow the trend lagi. Garis bawah follow the trend lagi ke atas. Nah, pas di garis atas ini kita counter lagi. So, sekarang itu sebenarnya udah lewat nge-counternya dia. Kita start counter tuh bisa di area-area level sini. Pas garis atas pokoknya kita counter, dia naik dikit, turun lagi, naik lagi, harusnya ini akan ada kayak gini, price action begini. Turun, setelah turun dia akan potentially itu naik. Gitu. Nah, area correction ini kalian bisa tarik pakai Fibo. Kita hubungkan aja, kita pakai ini dulu. Nah, kita hubungkan ke wick atas. Jadi swing bawah, tarik ke swing atas. Ini adalah target, tapi menurutku ini kurang realistis karena garis Fibo-nya itu di bawah trennya. Jadi kita coba perbaiki tarik Fibo-nya bisa dari low area yang ini, kita tarik ke atas. Nah, ini lebih realistis, Fibo-nya tetap di atas trendline. Untuk menjaga view kita ini tetap berhasil, jadi target kita di area sini dulu. Sebelum naik lebih kenceng ke area atas. Ini untuk market structure. Next, pelajaran scalping kedua adalah time frame trading. Jujur, gue enek banget sama orang yang ngomong kalau scalping harus pakai time frame sependek mungkin. Time frame itu bukan ketetapan. Dan setiap orang pasti time frame-nya berbeda. Cara milih time frame itu sangat sederhana. Kalian tahu dulu, biasa berapa lama kalian berada di market untuk scalping. Misal kalian maksimal banget itu 4 jam sehari untuk scalping. Start buka market jam 6 sore sampai tutup itu jam 10 malam. Pokoknya di jam itu waktuku nyari duit di market. Berarti kalian tahu kan, time frame paling lebar yang bisa kalian pakai itu 1 jam. Nggak bisa pakai 4 jam, apalagi daily time frame. Belum terbentuk itu candlesticknya di time frame itu udah hilang kalian di market, udah kelar tradingnya. Nah, dari situlah kalian menyusun yang namanya plan trading. Aku coba contohin langsung praktek ke market ya. Kemudian kita akan bahas realitas soal time frame. Ini salah time frame bisa salah point of view trading. Masih ingat yang tadi? Nah, di H1 gold terbentuknya apa? Ranging, jelas ini ranging banget. Banyak orang yang bilang, oke, ini waktunya kita nunggu di gold. Pokoknya dia ranging di sini. Wait a minute, time frame-nya apa yang kalian pakai? H1, yes di H1 bener ranging. Kemudian kalian berdebat dengan orang yang pakai time frame H4. H4 di gold ini apa? Apakah ini ranging? Ada yang setuju ini ranging? No, ini naik yang kita bikin tadi sebelumnya. Dan naik yang sekarang terbentuk itu bukan ranging. Ini adalah correction ke area bawah. Jadi siapa yang benar? Gak ada yang benar, gak ada yang salah. Ini soal permainan time frame. Tentu gold di sini kalau kita buka di M5 ini, aku yakin beda lagi nih terbentuknya. Di M5 lihat, kalau kita tarik dari atas ini bisa beda lagi nih. Nah, ini bisa beda lagi. Gitu. Jadi bahaya ya permainan time frame. Nah, yang benernya gimana dong? Kita harus ikut yang mana? Yang benar,
kalian tetap buka dari makronya dulu. Tahu dulu, oh H4 gold ini correction. Oke, dia correction nih, correction. Intinya ketemulah di sini garis atas yang tadi, correction. Baru boleh buka di M5, contoh gitu ya. Di M5 ini contohnya kalian buka. Oh, kita bisa tunggu nih di area sini untuk kita start either ngikutin correctionnya dari gold, atau sekarang ini kalian mau open untuk target ke atas, ya silahkan sebelum turun lebih kenceng gitu. Jadi makro time frame dulu, baru mikro. Setelah kamu paham soal basic metode scalping dan penggunaan time frame, sekarang kita lanjut ke cara scalping yang ketiga, sekaligus yang paling penting adalah menggunakan setup break even point. Aku jelaskan dulu sedikit, BEP ini berfungsi untuk meminimalisir kerugian dan memaksimalkan keuntungan. Kesalahan pemula pas scalping itu, giliran profit buru-buru banget pengen di-cut. Tapi giliran loss ditahan-tahan terus sampai margin call juga tetap ditahan. Ini tentu nggak boleh ya. Aku coba ajarin cara pakai setup break even point. Oke, ini soal break even point. Break even point ini itu di atasnya risk to reward, atau ya jalan barengan lah dengan risk to reward. Contoh, tadi kan kita kasih realita ya, di ranging kita udah open posisi, kemudian malah dia dibalik turun gitu. Contoh di sini kita open. Kita bikin dulu support sama resist, tadi kan kita udah belajar ya, kita bikin lagi. Gak apa-apa, kita teori-teori dulu, nikmatin aja dulu teorinya. Contoh, kita long di sini yang berhasil ya. Start terbentuk candle di H1, kemudian SL-nya kita pasang di bawah support, kita kena 60-70 pip, kemudian TP-nya kita pasang 1/2. Oke, kayak gini. Ketika ini sudah running ke atas, ini tambahan, running ke atas, terbentuk satu candle, udah running 50 pip, contoh dari target kita ini kan 150-140 pip, udah running 50 pip, langsung aja SL-nya jebret, hilangin ke angka open posisi kita. Tadinya SL kita yang di bawah angka sini, langsung kita tarik ke atas, ini kan 2639, langsung tarik aja naik, seret, kita ketik ulang ke 2647, itu tempat kita open. Biar jaga apa? Realita kayak gini nih, ketika udah running kenceng, dia tiba-tiba balik ke bawah gitu, takutnya itu. Bang, kenapa nggak langsung di close aja? Boleh sih, kalian udah running 50 pip gini, di close. Ini nih contoh, udah di close di sini. Ya, tadi ngapain aku close ya, dia padahal kenceng masih lebih tinggi. Nah, itu yang sering terjadi. Biar nggak kayak gitu, makanya ditenangin emosi kita pakai setup break even point. Jadi break even point ini sangat penting. Buy atau sell, ini harus diatur. Jadi kuncinya simple sebenarnya. Risk to reward, TP ini bebas mau berapa. Tapi SL nggak bisa ditambah. Kalian udah tentuin SL, contoh di sini 70 pip, 60 pip. Ya udah, ini maksimal. Boleh nggak dinaikin? Boleh. Tapi nggak boleh ditambahin, diturunin, nggak boleh. Cuman karena takut kegores, bullshit lah. SL digunakan untuk kegores. Ketika takut kegores, nggak usah pasang SL, udah habis aja, minus aja duit lo, gitu. Jadi SL ini boleh dinaikin, dikurangin SL-nya, tapi nggak boleh diturunin, ditambah-tambah, nggak boleh. Ingat baik-baik itu. Oke, hopefully ini menjelaskannya. Dari pengalamanku 4 tahun berada di market, cukup 3 cara tadi kamu ulang-ulangi terus dalam scalpingmu, khususnya yang nomor ketiga tadi ya, soal risk to reward dan setup break even point, maka seharusnya scalpingmu jauh dari kata rugi. Kalaupun rugi, pasti lebih banyak untungnya. Jadi on average, itu tetap positif. Kurang enak apa loh trading ini? Ibaratnya kamu kayak dagang, tapi di awal udah tahu bakalan rugi berapa dan profit berapa. Bayangin, di awal udah tahu bisnis apa yang bisa kayak gitu. Terus kita juga bisa atur mau lebih gede profitnya atau lossnya. Ya jelas lebih gede profitnya kan. Coba di real life, dagang apa yang bisa kasih kepastian kayak trading begini? Coba kasih ilmu gua di bawah. Bisnis apa? Ingat, ilmu dulu ya sebelum trading, baru mikirin duitnya. Thank you for watching and see you in the next video. Dadah!